Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu bagian yang ketiga, di mana berisikan materi klasifikasi pada tumbuhan. Ya. Materi ini adalah materi kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 ya. Kami tujukan untuk siswa kami kelas 7 dimanapun mereka berada. Mohon dipelajari dan semoga kalian dapat menerima pelajaran ini biarpun masih daring ya, dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih, mohon untuk ditonton dan dilihat serta dipahami. Klasifikasi pada tumbuhan ya oleh Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Materi ini bagian dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu di bab 1, di bab 2 di semester 1 kelas 7 SMP ya. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud ya, terutama buku siswa. Kerajaan tumbuhan itu dibagi menjadi 3 besar ya, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan biji. Tumbuhan lumut sendiri dibagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut daun, lumut ini ya, lumut hijau. Kemudian untuk tumbuhan paku menjadi 4 besar, yaitu Silophytina ya, atau paku purba, kemudian Lycopsida, paku kawat, Equitinae, paku ekor kuda, dan Vicinae atau paku sejati. Sedangkan Spermatophyta atau tumbuhan biji yaitu dibagi Gymnospermae, biji terbuka, dan Angiospermae, biji tertutup. Nah, ini sesuai gambar skema pengelompokan tumbuhan yang ada di buku siswa. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau biasa disebut dengan tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut dan belum bisa dibedakan antara akar, batang, serta daun. Misalnya tumbuhan lumut ya. Kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta cirinya belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Struktur menyerupai akar disebut rhizoid ya, berspora dan berklorofil. Jadi akarnya itu mirip rhizoid ya. Nah, ini gambar lumut dan bagian-bagiannya ya. Yang nomor 1 ini sporangium, jadi ada spora, di dalamnya mengandung spora, 2 tangkai spora, 3 daun ya, 4 batang, dan 5 ini ya akar rhizoid ya. Sporangium dan tangkai biasa disebut sporofit, membentuk yang mengandung spora atau sporofit ya. Kemudian daun batang rhizoid ini merupakan gametofit. Tumbuhan lumut sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, Hepaticopsida, lumut tanduk, Anthoceropsida, ya, lumut sejati yaitu Bryopsida. Kita bahas satu persatu lumut hati. Contoh lumut hati yaitu ini, Rhizocarpus nathan ya, hidup terapung di air. Kemudian Marsanthia polymorpha, hidup di permukaan tanah, pohon, atau tebing yang lembab ya. Ini sering kita jumpai ya, disebut lumut hati. Kemudian lumut tanduk, Anthoceropsida, contoh lumut tanduk adalah Anthoceros. Nah, bentuknya seperti ini. Kita di kehidupan sehari-hari sering menjumpainya, cuma kita namanya belum familiar ya. Kemudian lumut sejati atau Bryopsida. Nah, ini contohnya adalah Polytrichum dan Sphagnum ya. Peranan lumut sendiri dalam kehidupan ya bisa kita lihat. Tumbuhan lumut dikenal sebagai salah satu vegetasi atau tumbuhan perintis. Disebut vegetasi perintis karena tumbuhan ini dapat menghancurkan batu-batuan menjadi tanah yang dapat digunakan sebagai tempat tumbuh tumbuhan lain.
Tumbuhan lumut yang tumbuh di permukaan tanah hutan dapat menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, dan mampu menyerap air sehingga dapat menyediakan air pada musim kemarau. Sehingga di mana di situ ditumbuhi lumut itu pasti lembab ya, karena lumut dapat menyerap air. Tumbuhan lumut juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Contoh, Marsanthia polymorpha digunakan sebagai obat hepatitis atau radang hati. Sphagnum menghasilkan gambut yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti kapas. Kita masuk yang kedua, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan berpembuluh ya. Kalau lumut tadi tidak berpembuluh, ini tumbuhan paku sudah berpembuluh, yaitu tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan akar, batang, serta daun. Lumut tadi kan tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daun ya. Tumbuhan ini biasa disebut dengan tumbuhan berkormus ya. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji, sedangkan Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya adalah tumbuhan paku. Kelompok tumbuhan paku atau Pteridophyta memiliki ciri mempunyai akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, serta tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda yang menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil, dan ada pula yang tidak menghasilkan spora yang disebut dengan tropofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Jadi ada yang penghasil spora, ada yang tidak menghasilkan spora. Yang tidak menghasilkan spora biasanya untuk fotosintesis. Ini gambar dari tumbuhan paku ya. 1 daun, 2 daun muda, daun mudanya adalah menggulung. 3 ini adalah sporangium, di dalamnya ada spora ya. Sporangium itu kotak spora, di dalamnya ada spora. Kemudian 4 ya. Ya, ini harusnya 4 ini batang, dan 5 ini apa? Akar ya, akarnya akar serabut ya. Tuh, kita lanjutkan ya. Ini lebih jelas lagi ya. Ini daun muda menggulung, daun tuanya tidak menggulung, dan di belakangnya ada ini sporangium yang ada sorusnya, di dalamnya ada spora ya. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas, yaitu paku purba, Silopitinae, paku kawat, Lycopodinae, paku ekor kuda, Equasetinae, paku sejati, Felicinae ya. Kita bahas satu persatu. Paku purba, Philopithinae, ini contohnya ya. Kemudian paku kawat, ini contohnya ya, contohnya adalah Lycopodium, Isotes, dan Selaginella. Kemudian paku ekor kuda atau Equisetinae, ini Calamites dan Equisetum debil ya, ini biasanya ya. Ini seperti pohon seperti bambu air ya. Kemudian paku sejati atau Felicinae, ini ya, paku tiang ya, paku tanduk rusa yang sering kita jumpai di pohon-pohon, paku sarang burung ini juga di pohon-pohon, Azulea pinnata ini di perairan, suplir yang kita tanam sebagai bunga ya, Nephorhapsis, dan semanggi ya. Semanggi ini biasanya di sawah-sawah. Kemudian peranan paku dalam kehidupan. Tumbuhan paku memiliki manfaat yang cukup banyak, diantaranya sebagai salah satu sumber fosil batu bara yang bermanfaat untuk bahan bakar. Sebagai tanaman hias yaitu suplir, Adiantum coniatum, paku sarang burung, Asplenum nidus, paku tanduk rusa, Platycerium bifurcatum, dan pakis Nephrolepsis. Bahkan pakis ini banyak yang digunakan juga untuk sayuran ya. Kemudian sebagai bahan penggosok untuk mencuci bahan dari gelas, yaitu yang digunakan paku ekor kuda. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, spesies dari Dipteris felicmas, paku picisan, dan Lycopodium clavatum ya. Kemudian sebagai bahan makanan yaitu semanggi, Marcella crenata, dan berbagai jenis tumbuhan paku yang daunnya masih muda ya, pakis. Memang kalau dibuat untuk sayuran enak ya.
Kemudian ada juga yang sebagai media tumbuh-tumbuhan anggrek, contohnya paku tiang, Alsopila glauca. Sebagai pupuk hijau, Azolla pinnata yang hidup bersama dengan Anabaena azolla, kelompok ganggang biru. Anabaena azolla mengikat unsur nitrogen yang ada di udara bebas menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap oleh tumbuhan lain sehingga dapat menyuburkan tanah, ya seperti itu. Jadi Anabaena azolla inilah yang bisa mengikat nitrogen bebas di udara. Kita masuk ke plantae atau tumbuhan, ya. Tumbuhan sendiri dibagi dua kelompok besar, ya, seperti telah diuraikan di atas, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae adalah berbiji tertutup. Yang pertama kita bahas yang Gymnospermae dulu, atau tumbuhan berbiji terbuka. Mempunyai ciri sebagai berikut. Berbiji terbuka karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah atau biasa disebut dengan telanjang, gitu ya. Alat reproduksi berupa bangun kerucut yang disebut strobilus. Ada dua, yaitu strobilus jantan dan betina. Batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah juniper, ya, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Nah, ini strobilus dari pinus, ya, seperti ini. Jadi bunganya itu mirip berbentuk strobilus. Nah, ini ya, A juniper, B cemara, C damar, dan D pinus. Semuanya berbiji terbuka. Ada lagi ini ya, pakis haji. Pakis haji sendiri yang jantan dengan yang betina itu beda. Yang jantan seperti ini, yang betina seperti ini, ya. Kemudian ada lagi ginkgo biloba, nih ginkgo biloba yang strobilus jantannya seperti ini, strobilus betinanya seperti ini. Melinjo, kalau ini kita tidak asing karena kita sering memasaknya, ya. Ini melinjo, ya, tangkai dengan daun, ya, A. Kemudian bunga jantan, C bunga betina. Ini bunga jantannya seperti ini dan C ini adalah bunga betina dengan bakal bijinya yang berupa ini merah-merah yang kita sering hitam. Biji melinjo itu, ya. Peranan tumbuhan biji terbuka diantaranya sebagai tanaman hias, misalnya pakis haji, ya. Sumber makanan, misalnya melinjo. Penghasil minyak cat terpentil, misalnya pinus atau tusam. Bahan baku damar, yaitu damar. Bahan baku industri, kertas dan korek api, misalnya kayu pinus dan kayu tumbuhan melinjo. Bahan untuk obat dan kosmetik, yaitu ginkgo biloba, biasanya untuk sampo, ya. Ini ginkgo biloba menyebabkan rambut tidak rontok. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Angiospermae. Angiospermae atau berbiji tertutup ini pun nanti akan dibagi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Kita bahas dulu ciri-cirinya. Untuk Angiospermae, ciri-cirinya yaitu memiliki bakal biji atau biji berada di dalam struktur yang tertutup oleh daun buah, karpel, ya. Kemudian biji terdapat dalam bakal buah. Hidup sebagai pohon, perdu, semak, merambat atau herba. Daun pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan majemuk yang disebut dengan bunga. Memiliki bunga sejati dengan perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga, dan alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, alpukat, dan nangka. Kita lihat. Nah, ini semuanya adalah tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Mangga, jambu, alpukat, nangka, ya. Nah, ini bijinya semangka, anggur, semek, ya, buah persik, apel, buah alpukat, ya. Buahnya, bijinya semua di dalam buah atau disebut Angiospermae, tertutup oleh bakal buah. Nah, ini dibagi menjadi dua seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama yaitu monokotil. Ciri monokotil sendiri dari kata mono. Mono artinya satu, berarti apa? Berkeping satu, ya. Berakar serabut, batang tidak bercabang, tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkutnya tersebar,
daun pertulangannya sejajar atau melengkung. Kelopak bunga umumnya kelipatan 3 atau ganjil. Nah, ini dibagi menjadi beberapa suku atau famili. Suku yang pertama yaitu suku rumput-rumputan atau Gramineae. Misalnya yaitu padi, jagung, bambu, rumput, tebu, dan gandum ya. Gambarnya ada di bawah ini ya. Ini suku rumput-rumputan atau Gramineae. Suku yang kedua yaitu suku pinang-pinangan atau palmae. Misalnya kelapa, rotan, kelapa sawit, aren ya, dan juga salak. Kemudian suku jae-jaean, atau Zingiberaceae ya, kunyit, jahe, lengkuas. Suku nanas-nanasan atau Bromeliaceae. Nah, ini nanas ya, buah nanas dan pohon nanas. Suku pisang-pisangan atau Musaceae. Misalnya pisang Ambon, pisang kipas, pisang hias. Ya, ini pisang-pisangan ya. Selanjutnya suku anggrek-anggekan atau Orchidaceae ya. Misalnya anggrek bulan, anggrek macan, anggrek yang tumbuh di hutan liar dan sebagainya. Nah, ini beberapa contohnya anggrek bulan, anggrek liar ya, ini anggrek macan, ada tutul-tutulnya seperti macan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu tumbuhan dikotil. Masih Angiospermae tetapi bagian yang kedua yaitu dikotil. Tumbuhan dikotil sendiri adalah tumbuhan berkeping 2 atau dikotil, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kepingnya 2, daun lembaganya juga 2, berakar tunggang, berkambium, batangnya bercabang, berkas pengangkutnya teratur, bunga kelipatan 4 atau 5. Suku getah-getahan Euphorbiaceae ya, dibagi menjadi beberapa suku. Nah, ini termasuk suku yang pertama yaitu suku getah-getahan atau Euphorbiaceae, yaitu singkong, jarak, karet, puring ya. Singkong, jarak, karet, puring, semuanya bergetah, makanya disebut suku getah-getahan. Suku polong-polongan atau Leguminosae, misalnya putri malu ya, disentuh menutup malu kan, petai, flamboyan, kembang merak, kacang kedelai, kacang tanah ya. Nah, semua buahnya ini berupa polong-polongan, makanya dimasukkan ke dalam satu suku ya, suku polong-polongan atau Leguminosae. Kemudian suku terung-terungan atau Solanaceae, misalnya kentang, terong, tomat, cabai, kecubung lah. Nih terong, cabai, tomat, kecubung ya. Suku jeruk-jerukan atau Rhotaceae, misalnya jeruk manis, jeruk nipis, dan sebangsanya. Sebangsa jeruk-jeruk semua itu masuk ke dalam suku Rhotaceae ya. Suku kapas-kapasan atau Malvaceae, misalnya kembang sepatu, kapas ya, ini bukan kembang, ini salah ya, kembang, harusnya ini kapas gitu ya, dan sebangsanya ya, termasuk kapas-kapasan atau Malvaceae. Suku jambu-jambuan atau Myrtaceae, misalnya cengkih, jambu biji, jambu air, jambu monyet, jablang, dan sebagainya ya, sebangsa jambu-jambuan atau Myrtaceae. Suku komposit atau Compositae, misalnya bunga matahari, bunga dahlia, bunga krisan. Nah, ini suku Compositae ya. Nah, sekarang kita bahas peranan tumbuhan biji tertutup diantaranya. Tadi kan kita udah bahas peranan Gymnospermae. Sekarang kita bahas peranan dari Angiospermae atau berbiji tertutup, yaitu sebagai tanaman hias, misalnya cempaka, mawar, kembang sepatu, kaktus, bunga matahari, bunga sedap malam, bunga gladiol, anggrek, dan sebagainya. Bahan baku bumbu dapur, misalnya kemiri, lada, cengkeh, pala, ketumbar, dan temu-temuan ya.
Sumber makanan berupa sayuran, misalnya tomat, kubis, sawi, lobak, terong, bayam, sawi, sawi, labu siam, dan sebagainya, kentang ya. Buah-buahan misalnya apel, pir, alpe, pisang, mangga, jambu, anggur, jeruk, nangka, rambutan, pepaya, dan sebagainya. Sumber protein yang berasal dari tumbuhan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan sebagainya. Bahan baku industri furnitur atau alat-alat rumah tangga, misalnya bambu, rotan, kayu jati, kayu kelapa maksudnya, kayu meranti, dan sebagainya. Bahan untuk obat misalnya makuto dewa ya, buah merah, jambu biji, jambu jarak, dan mengkudu ya. Sambiloto, kumis kucing, dan sebagainya. Penghasil minyak aromatik misalnya melati, mawar, nilam, lavender, kayu putih, dan sebagainya. Penghasil minyak sayur misalnya kelapa sawit. Penghasil biodiesel misalnya jarak, kelapa sawit. Penghasil gula misalnya tebu, sakarum, aren, arenga pinnata, lontar, borasus flavelifer ya. Sumber karbohidrat misalnya padi, gandum, singkong, ubi jalar, kentang, dan sebagainya. Peranan angiospermae ternyata banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk garis besarnya sendiri kita bedakan antara ini ya, monokotil dan dikotil. Nih kepingnya hanya satu, tidak bisa dibelah. Kacang tanah kepingnya dua, bisa dibelah. Akarnya yang monokotil serabut, ini tunggang. Bijinya berkeping satu, ini bisa dibelah berkeping dua. Itulah ini yang disebut monokotil, ini yang disebut dikotil. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan dikotil dengan monokotil dalam kehidupan sehari-hari ya. Padi ikutnya kemana? Berarti ikutnya sini ya. Kemudian buah mangga ikutnya kemana? Biji mangga itu kan bisa dibelah, berarti ikutnya dengan dikotil, dan sebagainya. Terima kasih. Demikian tadi materi tentang klasifikasi pada tumbuhan ya. Semoga kalian dapat menerimanya dan memahaminya dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Untuk sementara pelajaran kali ini saya akhiri dulu ya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak salah kata dan sebagainya. Terima kasih.